Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang masih memanggil satu ini. Satu. Siapa Amal? Baik, nggak apa-apa. Terima kasih untuk santri-santri Ustadz yang sore hari ini telah meluangkan waktu, meskipun mungkin kalian sedang melaksanakan UAS ya, ujian akhir semester yang memang sebenarnya UAS itu perlu dipersiapkan, tapi ya ngaji juga kalau bisa ya tetap untuk istiqomah ya. Ya seperti yang Ustaz bilang, kita tidak perlu banyak-banyak untuk melakukan kajian, untuk melakukan, cukup kita istiqomah saja. Setiap hari 30 menit. Karena kan memang kita sudah komitmen waktu libur kita adalah hari Sabtu dan Ahad. Dan waktu 2 hari itu sudah menurut Ustadz sudah cukup untuk bisa kalian gunakan untuk ya barangkali ingin refreshing lah ya, atau menghilangkan kejenuhan. Karena terlalu banyak waktu yang dibuang juga sebenarnya manusia itu rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu ila akhirih al ayat. Jadi Ustadz ingin walaupun mungkin Ustadz-Ustadz yang lain libur, tapi Ustadz berharap kalian di pelajarannya Ustadz tetap masuk apapun kondisinya, apapun yang sedang kalian alami. Artinya belajar istiqomah untuk ngaji ya. Ustadz juga sama, masih belajar, masih seperti kalian. Hanya bedanya Ustadz sudah pernah ngaji kitab ini saja gitu ya. Baik, tinggal 5 ya. Ustadz langsung saja ke hafalan yang kemarin. Atau gini saja, Ustadz langsung maknai, habis langsung maknai. Tapi enggak, nanti kalau masih makna kalian melihat langsung saja deh hafalan. Untuk Azhar silahkan bisa di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqatus zuhri min zawalidis syamsi ila ayyazi zatil kulli syai'i an mislihi. Ma tawaqatul asri min khuruji waqtis zuhri ila ghurubis syamsi. Sudah bagus Azhar. Selanjutnya Ivanes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata waktu zuhri min zawali syamsi ila ayyatina dirnu kulla shay'in an mislihi. Kata waktu asri min khuruji waqti zuhri ila ghurubi syamsi. Ya, bagus juga untuk Ivanes. Sudah ada perkembangan, kemajuan dari kemarin. Ke Asika. Bismillahirrahmanirrahim. Atau min dzulhijjah
Ya, terakhir ya. Masih ada 2 lagi. Syamil, ayo Syamil. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waqtul kufri min zawal syamsi ila ghurub la ayyasida la ayyasida illa Zillu syai'in. Zillu kulli syai'in. Zal syamsi la ayyasida tukuri syai'in al-mustih mata waqtul asri min min khuruji waqtul kufri ila ghurub syamsi. Sudah cukup baik lah, walaupun agak terbata-bata. Diperbaiki lagi untuk besok ya Syamil. Terakhir Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waqtus zuhri min zawali syamsi ila ayyazida zillu kulli syai'in ma'an misri. Mata waqtil asri min khuruji waqtil zuhri ila ghurubi syamsi. Baik, semuanya sudah, dan kita langsung memaknai ya. Sebelum kita maknai, kita seperti biasanya hadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ridha ila wali syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah. Siapa? Syekh siapa? Syekh Umar Abdul Jabbar. Mudah-mudahan dengan lantaran wasilah Fatihah ini kita diakui sebagai orang yang mempelajari keilmuan beliau dan diakui atau diberikan keberkahan lah ya. Kalau guru itu ridho, kalau yang pengarang itu ridho, insya Allah asarnya atau hasilnya maka akan berkah. Ketika berkah, ketika ilmu kita berkah, maka yang namanya berkah itu sedikit cukup ataupun sebaliknya akan tambah lebih banyak. Baik banyak di sini adalah arti bisa pengetahuannya dan lain sebagainya. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga ditunjukkan kepada Al-Fakir
Ustadz, orang tua Ustadz, mudah-mudahan apa yang menjadi atau apa yang Ustadz ajarkan kepada kalian dicatat sebagai amal jariah untuk orang tua Ustadz, untuk Ustadz sendiri, untuk termasuk untuk kalian nanti ketika kalian mengamalkan kitab ini. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bolpennya sama kitabnya disiapkan. Mata kapan waktu zuhri, yaitu tibanya waktu sholat zuhur. Waktu zuhri tibanya waktu sholat zuhur. Mata kapan waktu zuhri tibanya waktu sholat zuhur, ya. Waktu zuhri, waktunya sholat zuhur, yaitu min zawali syamsi. Waktu zuhri min zawali syamsi, yaitu tergelincirnya matahari min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari, ila ayyazida, sampai tambahnya dhillu kulli syai'in, sampai bayangan setiap benda, kulli syai'in, setiap benda, setiap sesuatu ya, tapi ini diartikan sebagai benda. An mithlihi, melebihi benda itu sendiri. An mithlihi, melebihi benda itu sendiri. An mithlihi, melebihi benda itu sendiri. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi min zawali syamsi ila ayyazida dhillu kulli syai'in an mithlihi. Ini diibaratkan kalau suatu benda itu Ustaz contohkan adalah bolpen ya. Ketika kalian nanti mungkin kalian atau juga mungkin kalian belum pernah menemui ya, kalau zamannya Ustadz kecil di setiap masjid itu pasti ada yang di mana ada cor-coran, nanti cor-coran dari batu atau semen itu, nanti di tengahnya ada kayak besi gini. Nah itu zaman dahulu, mungkin zaman sekarang udah nggak ada ya. Zaman dahulu menggunakan atau mengukur waktu kapan masuk waktu sholat, yaitu dengan itu. Jadi meskipun dulu itu nggak ada jam, zamannya Ustadz sendiri masih menemui ya. Nggak tahu di zaman kalian
Kalian pernah nggak atau mengamati nggak di masjid-masjid di samping rumah kalian? Ada yang pernah mengamati nggak? Ada bukan ini ya, cor-coran atau ada satu benda kemudian di atasnya ada besi. Apakah ada yang pernah atau kalian pernah menemui? Enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi fungsinya misalkan biasanya kalau di masjid itu benda ini pasti diletakkan di depan masjid dan di ruang yang terbuka, di mana nanti matahari itu akan melewati benda itu. Artinya benda itu tidak ditutupi oleh bayang-bayang atau bangunan dari masjid, tetapi terbuka ya di luar masjid ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini di tengah, kemudian ini Ustadz praktekkan dalam hal jawaban tadi waktunya sholat duhur itu. Min zawali syamsi ila ayyazida dhillu syai'il an mithlihi. Jadi ada suatu benda kulli syai' ini, kemudian di atas ini mataharinya. Nah, di tengah-tengah benda ini ketika nanti sudah bergeser dari bayangan, kalau kita menaruh benda di atas matahari, itu kan pasti kalau benar-benar di tengahnya berarti itu namanya berada di tengah-tengah pas waktu istiwa itu lebih sedikit ada bayang-bayangnya, maka itulah dinamakan min zawali syamsi, yaitu di mana matahari sudah berbayang dari derajat 360 derajat ya. Maksudnya pas di tengah-tengah gitu, pas di tengah-tengah matahari sudah kelewat. Nah, sehingga memantulkan atau ada bayangan dari suatu benda itu, bayangan sedikit ya. Jadi seperti itu. Yang dimaksud min zawali syamsi ila ayyazida dhillu kulli syai'in an mithli. Sampai benda tersebut itu sampai bayangan tersebut, bukan benda ya, sampai bayangan benda tersebut melebihi panjangnya dengan benda asli itu. Artinya apa? Kalau lebih panjang dari itu berarti itu sudah masuk waktu asar ya. Nah, sekarang kita bahas yang waktu asarnya. Mata waktul asri ya. Boleh diulang tadi putus-putus. Dari mana? Yang min zawali syamsi. Oh ya. Baik. Ustadz ulangi lagi ya untuk arti atau maknanya. Min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari maksudnya tergelincirnya itu dari bayang-bayang atau waktu di tengah pas istiwa itu kemudian bergeser atau bayangan itu muncul gitu loh sedikit. Nah, itu maksudnya dari min zawali syamsi itu ya, ila ayyazida, sampai tambahnya bayang-bayang tersebut atau sampai bayangan setiap benda itu kulli syai' itu setiap benda tersebut gitu ya. Ayazida yaitu
ila ayyazida, sampai tambahnya dhillu kulli syai'in. Ayyazida dhillu, yaitu ya bisa diartikan bayangannya, kulla syai'in, sesuatu, an mithlihi, dari benda itu sendiri, an mithlihi, dari benda itu sendiri, an mithlihi, dari benda itu sendiri, ya. Ada yang tertinggal atau ada yang perlu diulang untuk maknanya? Sudah. Ada yang tertinggal nggak? Iya, yang mana? Yang tertinggal. Ila ayyazida, sampai bayangan tersebut bertambah, dhillu syai'in, atau bisa gini, ila ayyazida dhillu kulli syai'in, ila ayyazida, sampai tambah dhillu kulli syai'in, yaitu bayang-bayang suatu benda, bayang-bayang suatu benda atau bayangan suatu benda. Ini kan ceritanya, prakteknya ada seseorang yang melakukan pengamatan, nggak melihat jam, melakukan pengamatan untuk mengetahui sholat zuhur. Nah, kemudian ditaruhlah benda itu, kemudian dicocokkanlah min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari atau berbayang atau berbeloknya sedikit, itu ya, bayangan matahari, ila ayyazida, sampai kemudian tambah dhillu kulli syai'in, setiap atau bayangan itu atau bayangan dari benda itu, an mithlihi, sampai melebihi benda itu sendiri, an mithlihi, sampai melebihi benda itu sendiri. Misalkan bendanya 30 cm. Ketika bayang-bayangnya itu belum melebihi 30 cm, maka waktu sholat zuhur itu belum habis. Tetapi ketika semakin bertambah panjang, maka pada saat itulah waktu zuhur mulai akan berakhir. Jadi orang dulu itu walaupun belum ada baterai ABC, walaupun belum ada jam, tapi beliau atau para kiai-kiai dulu bisa menentukan dengan metode ini. Ya. Ada yang ketinggal atau ada yang ditanyakan maknanya? Sekali lagi Ustadz tanya, apakah ada yang tertinggal? Kalau tidak ada yang tertinggal, akan Ustadz lanjut. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Mata waktul asri. Mata kapan waktul asri? Yaitu waktunya atau tiba waktunya sholat asar. Atau bisa dimaknai dengan waktul asri, waktunya sholat asar gitu ya. Waktul asri, waktunya sholat asar. Mata kapan waktul asri, waktunya sholat asar. Waktul asri min khurujil wakti zuhri, yaitu keluarnya waktu sholat zuhur. Tandanya bagaimana Ustadz keluarnya waktu sholat zuhur? Yang tadi Ustadz sampaikan. Ketika benda itu 30 cm, maka dikatakan waktu sholat zuhur itu akan habis ketika bayangannya itu melebihi benda
yang kita ukur itu 30 cm. Ustadz, bagaimana jika mendung? Kalau kalian cermat, walaupun mendung, tapi bayangan itu akan tetap ada. Artinya mendung atau tidak, cahaya dari terangnya sinar, bukan sinar lampu ya, tapi matahari. Jadi kalau kalian amati, kalau kalian cermati, meskipun mendung, itu bayangan itu bisa kalian lihat. Kalau kalian cermat ya, tapi memang agak susah. Tapi ada bayangannya. Bisa kalian cek, jangankan dari matahari ya. Lampu yang pada malam hari, lampu itu sinarnya mengarah kemana, itu kelihatan. Lebih condong kemana ya. Sama ketika bayangan kita. Atau kalau kalian bepergian dalam suatu hutan, kemudian kalian bingung, nggak ada suara azan, nggak ada orang yang mengumandangkan azan, dan bahkan tidak ada jam untuk melihat kira-kiranya. Lantas bagaimana Ustadz ketika seperti itu? Maka langkah yang kalian lakukan adalah seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Jika tidak ada benda sesuatu yang untuk ditancapkan di suatu wilayah, di suatu lokasi, maka cukuplah kalian berdiri di tengah-tengah matahari itu dan kemudian kalian lihat bayangannya sudah sampai mana, sudah sejauh mana. Keren ya. Ulama dulu walaupun tidak ada jam, tapi ulama bisa menentukan. Oh, ini waktunya sholat duhur. Oh, ini waktunya sholat asar. Ya. Baik, kita kembali lagi ke makna min khuruji waqti dhuhri, waktunya sholat asar, yaitu keluarnya waktu sholat duhur. Keluarnya waktu sholat duhur bagaimana Ustadz? Ketika bayangan melebihi dari panjangnya suatu benda. Panjangnya suatu benda bisa dimaknai ya, benda itu bisa sendok, bisa kayu, apa saja lah ya. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Terbenam itu ukurannya apa? Ya. Hah? Boleh diulang Ustaz kata-kata. Ya. Dari min zawali min khurujil waqti ya. Ya. Iya Ustaz. Min khurujil waqti dhuhri, dari keluarnya waktu sholat duhur. Min khurujil waqti dhuhri, dari keluarnya waktu zuhur. Min khurujil waqti zuhri, dari keluarnya waktu sholat duhur atau waktu zuhur. Boleh ya. Ila ghurubis syamsi, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ustadz, bagaimana batasan atau definisi dari terbenamnya matahari? Dalam kitab yang lain, di kitab Fathul Qorib, dikatakan terbenamnya matahari ini sampai bayangan matahari itu akan terbenam, dan ketika memantulkan sinar merah, kalau lagi ini ya, kalau lagi matahari itu cerah. Kalau mataharinya misalkan mendung, maka bisa dikira-kira ketika nanti di arah timur sudah lebih terang, walaupun nggak ada matahari, tapi sinar itu ada. Lebih terang ketika akan maghrib itu pasti kalau kalian mencermati, mengamati, baik ada matahari ataupun mendung,
maka posisi di sebelah timur itu akan lebih terang. Tapi kalau nanti matahari itu cerah, maka di ujung timur, terbenam kan di barat ya. Terbit dari timur, terbenam di barat. Di ujung barat, maka akan kelihatan itu. Kalau lagi mataharinya ini cerah, maka akan memantulkan dari barat itu ke timur itu cahaya merah-merah ke gelap-gelapan gitu. Dan kalau sudah begitu, berarti tandanya itu akan memasuki sholat maghrib. Jadi kalau sudah begitu, disebutnya waktu tahrim, waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat asar. Sehingga jangan sampai kalian sholat asar sampai menunggu mega terbenamnya matahari itu keluar, atau merah-merahnya cahaya matahari dari barat yang memancar ke arah yang berlawanan tersebut. Kalau sudah begitu, sudah qodho, niatnya sudah bukan sholat asar yang biasa, tapi qodho'an lillahi ta'ala gitu ya, atau waktunya sudah habis. Ustaz, apakah wajib mengqodho? Nanti ada bahasanya ya. Dari sini ada yang perlu diulangi maknanya, ada yang belum jelas, ada yang tertinggal. Asika, ada enggak? Kalau Ustaz nanya, mohon untuk dijawab. Ada yang ketinggal? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ustaz ingin Asika mengulangi makna yang tadi Ustaz sampaikan. Ayo Asika. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waktu kapan tibanya waktu sholat zuhur? Min zawal syamsi, yaitu dari tergelincirnya matahari. La ayat jadi kulla syai'in kulli syai'. Kulla syai'in mislahi, sampai bayangan setiap benda melebihi benda itu sendiri. Atau waktu asri, kapan waktunya sholat asar? Min huruzi waktu zuhri, yaitu keluarnya waktu sholat zuhur. Ila huru bisyamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya, Sika hari ini sudah lebih baik dan dipertahankan ya. Semua harus lebih baik dari hari kemarin. Kenapa Ustadz? Ya karena jika hari ini ternyata sebaliknya, maka kita adalah orang yang merugi. Kita adalah orang yang suatu saat akan menyesal. Kenapa menyesal Ustadz? Iya, karena setiap hari umur kalian berkurang, setiap hari amalnya malah jelek. Nah itu akan rugi, akan menyesal di kemudian hari. Makanya setiap hari harus bisa lebih baik. Dari apa saja Ustadz? Dari keseharian kita, kebiasaan kita, dan dari apa yang kebiasaan kalian lakukan. Hari ini tentu setiap orang tidak akan sama ya. Hari ini misalkan kalian ternyata sholat 5 waktunya masih bolong, berarti besok berusaha agar sholat 5 waktunya nggak bolong. Hari ini sholat subuhnya kesiangan, berarti
Orang yang beruntung adalah orang yang ketika besok sholat subuhnya tidak tertinggal. Makna dari hari ini adalah hari yang lebih baik. Pemaknaan yang sederhana seperti itu. Lanjut ke Ivanes. Bismillahirrahmanirrahim. Kata waktu zuhur. Kapan tibanya waktu sholat zuhur? Min zawali syamsi. Yaitu dari tergelincirnya matahari. Illa ayat tidak. Ila itu biasa. Ulangi. Ya. Tadi itu jangan ditasdid ya. Ila ayyazida dhillu kulli syai. Tadi Ivanes illa. Nggak apa-apa. Besok lebih teliti lagi dalam bacanya. Selanjutnya adalah Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waktu zuhri. Kapan tibanya waktu sholat zuhur? Min zawali syamsi. Dari tergelincirnya matahari. Ila ayyazida zillu kulli syai'in an misli. Sampai tambahnya bayang-bayang suatu benda itu sendiri. Mata waqtul asri. Kapan tibanya waktu sholat asar? Min khuruji waqtil zuhri. Dari keluarnya waktu sholat zuhur. Ila ghurubi syamsi. Sampai terbenamnya matahari. Ya, sudah baik untuk Zaki, dipertahankan dan harus lebih baik ya. Selanjutnya adalah Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waktu zuhri. Kapan tibanya waktu sholat zuhur? Min zawali syamsi. Yaitu dari tergelincirnya matahari. Ila ayyazida tilu kulli syai'in. Sampai bayangan setiap benda an mislihi. Benda itu sendiri. Mata waktu asri. Kapan tibanya waktu sholat asar? Min khuruji waqtiz zuhri. Dari keluarnya waktu sholat zuhur. Ila ghurubi syamsi. Sampai terbenamnya matahari. Azhar kemajuannya bagus, dipertahankan dan harus lebih bagus lagi ya. Terakhir Syamil sebelum nanti ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab kapan waktu sholat zuhur? Zawal syamsi. Jannah. La ayyazida ayatullah illu kulli syai'in mislih. Bayangan lebih dari sendiri. Jawab waktu asal. Kapan waktunya sholat asar? Mau di waktu itu dari keluarnya waktu zuhur ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya
Ayo, Syamil. Halo. Ustaz, Ulangi tadi min khuruj. dari mana? Min khuruji. Iya. Min khuruji waqti beri dari keluarnya waktu sholat zuhur ila wurud syuti sampai terbenamnya matahari. Ya, Ustadz ingin bertanya dari arti yang Ustadz berikan, paham nggak kalian? Maksudnya kira-kira itu kalau diaplikasikan maksudnya paham nggak? Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan bagaimana bayang-bayang, bagaimana kemudian cara ulama dahulu mengidentifikasi saat ini waktunya masuk waktu sholat apa gitu. Paham? Ya, baik. Alhamdulillah jika paham. Dan kajian sore hari ini atau ngaji sore hari ini, ngaji virtual di hari Kamis ini, Ustadz cukupkan. Terima kasih untuk santri-santri Ustadz yang sudah hadir. Yang belum hadir, kalian nggak usah Ustadz kok itu nggak hadir, nggak usah. Dalam segala sesuatu harus kita mulai memandang dari kita sendiri. Bukan Ustadz itu nggak ada hal yang sebaiknya kalian lakukan adalah bukan itu tidak ada, tapi saya butuh akan pengetahuan ini. Sehingga ketika saya butuh, maka tidak perlu ada teman atau tidak perlu ngajak teman, atau bukan berarti kita individual atau bukan berarti kita nggak bersahabat dengan yang lain, tidak. Tetapi butuhkah kita terhadap pengetahuan itu? Sehingga jawabannya ketika butuh, tanpa ada alasan temennya nggak ada, tanpa ada alasan yang lain-lain pun, kalian dapat menyemangati diri kalian sendiri. Tidak kemudian bergantung dengan teman. Malu, males nggak ada temennya. Nah itu niat-niat orang-orang yang atau yang begini nih harus ditata kembali niatnya. Kenapa Ustaz? Iya, karena ketika kita bergantung dengan orang, maka kita salah. Kita itu boleh bergantung hanya kepada Allah. Kita itu, ya walaupun nanti dalam hal tertentu memang kita itu harus menunggu orang, tapi tidak dengan hal ibadah. Ya, baik, Ustadz rasa cukup untuk ngaji sore hari ini. Dalam pemaknaan jika ada yang kurang tepat, Ustadz mohon maaf. Dalam arti ketika ditemukan ada kesalahan, Ustadz mohon dimaafkan. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pengajian sore hari ini, kajian virtual sore hari ini Ustadz cukupkan. Wallahu wafiqil aqwam min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar kelas.